Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Bayu Fajar Malik, NIM 95, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan membahas tentang pemrograman komputer. Oke, di sini itu kan judulnya itu kan pengenalan program komputer untuk pemula. Nah, ini cocok untuk kalian yang masih pemula-pemula atau ingin tahu dasar-dasar dari pemrograman itu sendiri. Mungkin langsung saja kita lanjut. Oke. Oke, di sini itu ada pengertian pemrograman komputer. Pemrograman adalah proses menciptakan serangkaian instruksi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman memungkinkan komputer untuk menjalankan tugas. Oke, bukan untuk menjalankan tugas atau perintah tertentu secara otomatis. Nah, bagi yang kalian atau belum tahu ya, itu untuk menjalankan suatu situs atau aplikasi atau web ya, itu kan melakukan programan atau perintah. Nah, ini kan menjalankan tugas atau perintah tentu secara otomatis. Nanti itu kan secara otomatis kan itu kan kita tulis perintahnya dulu atau programnya biar si web atau aplikasi itu bisa berjalan otomatis gitu. Simpel kan? Oke, lanjut guys. Oke, mengapa belajar pemrograman penting? Di sini tuh ada melatih logika, berpikir, dan analisis masalah. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. 3. Membuka peluang karir yang luas di bidang teknologi. 4. Memungkinkan menciptakan aplikasi dan web inovatif. Oke, yang pertama itu melatih logika, berpikir, dan analisis masalah. Itu maksudnya gimana? Maksudnya itu kan setiap kita coding itu kan pastilah banyak masalah itu. Seperti contoh saya sendiri, saya kemarin kan itu kan ada tugas membuat game ya. Itu kan perlu codingan. Nah, di situ saya benar-benar diuji dengan pemrograman. Soalnya kan rata-rata codingan saya tuh ada yang merah. Nggak tahu yang merah itu yang mananya. Atau ada yang kurang dari setiap perintahnya atau ada yang kurang. Biasanya kan ada kesalahan merah gitu di codingannya itu. Dan misalnya kita nulis ya, tulis aku suka makan. Nah, kita tulis perintah itu di di pemrograman. Habis itu merah. Kenapa merah? Karena kurangnya titik koma. Nah, gitu. Jadi kita melatih logika, berpikir, dan analisis masalah. Oke, lanjut ke kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Nah, itu tadi yang masalah tadi yang program yang merah-merah itu kita selesaikan. Oke, lanjut, membuka peluang karir yang luas di bidang teknologi. Nah, kan sekarang kan zaman AI kan, zaman AI, benar IT kan. Banyak aplikasi atau web AI yang publik itu. Kan itu kan untuk membuat AI itu kan kita harus bisa paham pemrograman dulu atau IT lah. Dan banyak peluangnya. Misal nanti kan ada perusahaan yang membutuhkan dicari orang bisa membuat web gitu. Banyak di laman-laman pekerjaan itu banyak gitu. Buat web, buat game, tapi rata-rata website. Buat website gitu. Walaupun ya buat website sekarang itu gampang sih, pakai AI. Bisa. Oke. Lanjut, memungkinkan menciptakan aplikasi dan website inovatif. Nah, ini yang saya sebutkan tadi kan, sama itu membuat peluang karir. Jadi
kalian itu bisa nanti misal bisa codingan, enak, paham. Nanti itu kita bisa itu membuat membuat program untuk aplikasi atau web. Terus nanti itu bisa dijual. Oke, lanjut. Jadi sih mengenal bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman adalah alat komunikasi antara manusia dan komputer. Dengan bahasa ini kita memberikan industri yang dimengerti oleh mesin. Contoh yang populer termasuk Java, Python, C++, JavaScript, dan PHP. Nah, ini yang saya sebutkan yang dari awal itu ya. Itu kan banyak bahasa-bahasa programan itu terdiri banyak guys. Tergantung kebutuhannya. Dan di sini kan ada Java, Python, C++, dan JavaScript. Mungkin di sini HTML. HTML itu gunanya itu membuat website. Oke, lanjut. Oke, fokus pada Java. Oke, kita fokus kepada Java-nya ya. Java adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Dikenal karena sifatnya multi-platform. Java banyak digunakan dipengaruhi dalam industri perangkat lunak global. Nah, ini program Java ini kan yang sekarang saya gunakan untuk biasanya menggunakan tugas-tugas gitu. Oke, lanjut. Oke, bidang penggunaan Java. Oke, ini kan pengembangan aplikasi Android yang mendominasi pasar aplikasi desktop atau platform. Pengembangan website berskala besar dan kompleks, sistem perusahaan atau enterprise system untuk bisnis besar, platform cloud, computing, dan analisis big data. Nah, ini itu setiap bidang-bidang penggunaan Java, atau maksudnya Java itu bisa digunakan apa ya kan? Nah, kayak tadi yang aku sebutkan itu kan HTML itu kan gunanya itu kan buat web atau lain bisa itu buat tampilan awal atau kan Java itu bisa digunakan apa ya, pengembangan aplikasi atau desktop lintas platform, nah, atau penyimpanan big data, analisis big data. Oke, lanjut. Bagaimana program bekerja? Nah, oke, program ditulis, diketik ya, menggunakan bahasa programan. Kemudian dikomplikasi menjadi kode yang bisa dieksekusi oleh komputer. Setelah itu, program dijalankan untuk menghasilkan output sesuai instruksi yang ditentukan. Nah, yang semisal ya, contoh di Java ya, ini kan Java ya, kita coding untuk menjalankan game ya. Ini kan ada karakter, tahu karakter 2D game yang gerak maju mundur lompat ya. Nah, itu kita tulis itu misalnya play to koma buka kurung jam habis itu ke enter, ada buka kurung nggak kayak buka kurung gitu ya, habis itu else, habis itu tambahin kayak tadi itu, cuma bedanya run ya bisa kamu tulis run atau jalan gitu. Jadi itu nanti sesuai program yang kita tulis nanti itu bisa digerakkan. Yang menghasilkan output sesuai instruksi. Nah, yang tadi itu yang kita tulis misalnya jalan. Oke, jalan, bisa jalan dia. Lompat, bisa lompat. Oke, lanjut tahapan membuat program. Nah, ini tahapannya. Oke, lanjut ke tahapan implementasi. Oke, analisis masalah. Memahami dan mendefinisikan masalah yang dibacakan oleh program. Oke, analisis masalah. Jadi nanti itu kan misal kita coding ya, habis itu codingannya kok error atau merah. Nah, kita itu menganalisis masalah di mana letak masalahnya, kurang apa itu, atau emang
program yang kita atau perintah yang kita tuliskan itu kurang atau emang salah itu dalam penulisannya. Oke, lanjut membuat algoritma merancang urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Jadi kan setiap perintah itu kan nyambung kan. Itu kalau kalau bahasanya itu kan di materi apa ya kalau nyambung? Oh, array atau algoritma membuat algoritma ini contoh gambarnya. Dari ke sini ke sini ke sini. Itu kan dibacaan gitu. Oke, misalkan masalah tersebut. Oke, menulis kode program, menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa program yang dipilih. Oke. Oh, oke. Jadi kita kan udah kan kita buat struktur. Oh iya. Oh, maaf. Tadi itu salah saya, maaf. Membuat algoritma merancang urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita buat kayak struktur gitu. Ini gimana cara merekan dari sini ke garis ini gitu. Itu maaf. Yang tadi salah, maaf. Oke, menulis kode program. Oke, kita menulis kode program. Menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa program yang dipilih. Kan tadi kan kita udah nulis kan. Apa yang kita inginkan untuk menulis codingan ini? Misal ya jalan. Udah jalan. Yang karakter game suruh jalan, mundur, lompat. Oke, menguji program. Nah, menguji program mengevitasikan fungsionalitas dan kinerja program mencari potensi kesalahan. Nah, nanti itu kan setelah udah dikoding kan ada program yang dikoding itu nggak ada merahnya. Iya sih. Di situ kita output, semisal outputnya itu agak error, berarti mendefinisikan berarti ada yang error di codingannya, nggak tahu di mananya. Biasanya sih ada yang kurang titik koma atau titik gitu, buka kurang biasanya gitu. Oke, lanjut memperbaiki kesalahan. Oke, kita perbaikin kesalahan yang tadi itu, menemukan mengoreksi bug atau kesalahan yang terjadi dalam program. Oke, istilah penting dalam pemrograman. Oke, pemrograman ini istilah. Oke, program serangkaian instruksi yang dieksekusi komputer. Coding. Aktivitas menulis kode program. Oke, compiler. Program penerjemah kode sumber ke kode mesin. Bug, kesalahan atau cacat dalam kode program. Debugging, proses menemukan dan memperbaiki bug. Algoritma urutan langkah-langkah sistematik untuk memecahkan masalah. Nah, ini nama-nama istilah lah. Jadi serangkaian industri itu namanya program, coding itu aktivitas menulis kode program itu namanya coding. Kita nulis itu coding. Compiler, program penerjemah kode sumber. Di sini nanti itu kalau nggak salah di VS Code ya, itu di C++ atau di itu VS Code ini. Nah, Visual Studio Code yang biasa saya gunakan itu kan ada compilernya. Compiler itu kan gunanya untuk kayak apa ya? Kayak AI gitu. Untuk mempermudah codingan. Jadi hitungannya kita tulis misalnya ada yang kurang, nanti itu dia bisa nambahin sendiri. Atau mungkin bisa nanya langsung. Oke, di sini ada bug, kesalahan atau cacat dalam kode program. Nah, kan kayak misalnya kita tulis kodenya itu merah, nah itu bug. Kayak debugging atau proses menemukan perbaikan bug. Nah, ini bug yang tadi itu kita benarin. Algoritma urutan langkah-langkah sistematik untuk memecahkan masalah. Ini masalah dari nanti kan kita sudah susun langkah-langkahnya, pasti kan kalau ada masalah itu gampang nemunya gitu. Kan udah diurut kan. Jadi gampang menemukan masalahnya. Oke, contoh program sederhana. Hello World. Program Hello World, ini program ya. Hello World adalah titik awal bagi banyak pemula. Fungsi sangat sederhana, yaitu menampilkan teks Hello World ke layar sekalipun dikenal struktur dasar dari membuat bahan program. Nah,
Kalau di Java itu kalau misalnya hello world itu bisa. Tapi lebih mudahnya kalau kita tulis hello world di Python. Jadi itu nanti kita kayak public void ya, public void. Ya contoh ya public void. Habis itu hello world, buka kurung, set, bawahnya itu kayak output hello world. Nanti buka kurung terus habis titik koma. Nanti pas kita run, nanti itu ada tulisan di outputnya ya, hello world. Nah, mungkin saya sedikit bahas itu output sama input. Input itu kayak kita memasukkan kode atau perintah di layar itu ya. Output itu hasil dari perintah kita itu nanti seperti apa. Oke, kesimpulan. Oke, untuk kesimpulannya, programan adalah keterampilan krusial di era modern. Pemain konsep dasar dan bahasa seperti Java adalah fondasi awal yang kuat. Kemampuan ini membuka jalan untuk mengembangkan aplikasi solusi teknologi yang inovatif. Oke. Oke, saya ngambil referensi dari buku program dasar dari SMK ya. Kelas 10 Programan Keahlian Teknik Komputer dan Inovatif. Oke, buku ini buku PDF sebenarnya. Fundamental of Computer ini sedikit referensi dari itu. Oke. Oke. Ini sedikit kuis ya. Kuis ini berisi pertanyaan seputar dasar program komputer setelah menguji pengertian. Oke. Jadi nanti itu ada pertanyaan terkait dari apa yang kita bahas tadi. Nanti ini di scan, kita bisa masuk ke sini. Nah ini dia tampilannya. Kuis bahasa pemrograman. Ini kuis, kalian isi ya. Hanya 5 kuis aja. Coba kita isi ya. 1. Pemrograman komputer adalah proses. Ayo proses apa? Proses apa ya? A. Merakit komputer kok. Oke, merakit komputer, membuat instruksi komputer. C. Memperhati perangkat komputer, menginstal sistem operasi. Apa itu? Oke. Oke. Memberikan instruksi kepada, nggak tahu benar apa enggak. Coba ya. Kedua, orang yang membuat program komputer disebut apa? Teknik, operator, programmer, atau mana guys? Programmer lah. Oke, algoritma adalah yang tadi udah dibahas kan di tadi itu. Algoritma itu adalah apa? Perangkat keras komputer, kumpulan program komputer, urutan langkah-langkah untuk masalah sistem operasi komputer. Mana ayo? Coba cek urutan langkah-langkah logis yang menyelesaikan masalah. Oke, urutan ya. Flowchart digunakan. Oke. Flowchart digunakan apa guys? Menyimpan data. Oke, flowchart untuk menyimpan data program. Tujuan utama menyusun program adalah sebenarnya ini belum ada di pemateri tadi itu flowchart. Jadi ini saya kasih itu soal panas kan biasa kan kalau di UTS atau di UAS atau di TBK itu kan ada soal hot ya, atau panas. Nah ini boleh flowchart itu digunakan untuk menyimpan data. Tujuan utama pengerjaan pemrograman adalah tujuan utamanya apa guys? Buat aplikasi masalah, mengatur perangkat keras komputer, mencari koneksi atau apa ayo memainkan game. Inilah. Coba kita kirim. Kita dapat nilai berapa? Lihat skor ya. 80 guys. Udah dapat 80 coba kita. Yang salah apa? Oke, ternyata saya salah ya. Di flowchartnya itu kan yang benar itu jawaban B. Apa? Oke, menggambarkan alur penyelesaian masalah secara visual. Oke. Saya salah berarti. Itu aja sih. Itu saja sih. Itu saja. Oke, itu saja yang sedikit saya sampaikan dari
terkait pengenalan programan komputer untuk pemula. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau emang ada kata yang kurang enak yang saya sampaikan ya. Yes, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.